hidupku. Ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Mari nikmati hadiratnya hari ini. Hanya dalam hadiratnya ada ketenangan dalam hidup setiap kita. Sama-sama katakan, inilah hidupku. Inilah hidupku. Ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah.
sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena kau besertaku. Oh, come on, declare it today. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena kau besertaku. Sekali lagi, sungguh kami percaya. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah. Panggil namanya, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu. Kau penyelamat kami yang hidup, Kau penyelamat kami yang kuat, Kau penyelamat kami yang hebat. Padamu kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkaulah jaminan keselamatan di dalam kehidupan kami. Engkaulah Yesus yang menjamin kehidupan yang kekal dalam kehidupan kami. Oleh Roh Kudus yang hidup, yang berkuasa, yang powerful. Di dalam nama Yesus Tuhan kami siap untuk menyembah, memuji kebesaran-Mu. Di dalam firman-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, kami diubahkan oleh firman. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin.
Shalom, selamat pagi, sahabat GHCC Gracia Hope Compassion Channel yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita masih bangun dengan tubuh sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, mari kita ingat bahwa pengorbanan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita memampukan kita sampai pada hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah kasih, oleh sebab itu tinggallah di dalam Dia dan berakar di dalam kasih. Sebab kasih adalah dasar dari keselamatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Ada satu sikap yang kita akan belajar pada pagi hari ini, yang Tuhan ajarkan dengan sangat penting. Firman Tuhan berkata juga seperti ini, waspada terhadap bahaya penyesat. Memang penyesatan akan terjadi di mana-mana dan firman Tuhan memang harus digenapi. Tetapi terkutuklah orang yang mengadakannya. Alangkah lebih baik dia dikalungkan di lehernya batu kilangan. Nah, saudaraku, kemudian ditenggelamkan. Bapak Ibu Saudara, karena bahaya penyesatan itu membawa orang-orang yang tidak tahu, tidak ngerti, masuk ke dalam penyesatan dan kemudian mereka tidak diselamatkan. Saudara, berbahaya pengajaran-pengajaran yang beredar hari-hari ini. Tadi malam saya baru saja menyaksikan sebuah podcast. Dalam podcast tersebut berkata-kata seseorang yang kemudian membuat blunder orang-orang percaya. Dia meminta maaf, tapi pernyataan maafnya tidak berisi tentang isi pengajarannya. Dan itu menimbulkan polemik ya, saya pikir. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengajar, kita bertanggung jawab dengan pengajaran, dengan apa yang kita ucapkan. Bukan hanya pengajar, tetapi setiap orang adalah hamba Tuhan. Menyabarkan kabar Injil kepada orang lain itu harus di dalam pengenalan yang benar. Sebab tanpa pengenalan, baik itu kita belajar di dalam pikiran kita, juga baik itu di dalam pengenalan sebagai ginosko, yaitu pertemuan secara pribadi dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Makanya Tuhan mengajarkan kita, sikap seorang pribadi yang pengen mengenal Tuhan itu seperti apa. Kita harus belajar, saudara. Matius 11 ayat 28 dan 29 berkata, belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kata kuncinya, lemah lembut dan rendah hati itu sikap, sifat yang kita pelajari daripada Yesus Kristus. Dan sifat ini kita juga belajar di pribadi yang lain. Siapa saudara? Kita belajar dari anak-anak. Bukan dari anak-anak, belajar dari anak ya. Anak itu ada anak besar, anak remaja, anak kecil, tapi belajar dari anak kecil. Why? Karena dari sikap anak kecil itu ada hal-hal yang polos yang kita harus belajar untuk merendahkan hati. Orang yang mau dididik, kalau dia bersikap angkuh, dia tidak bersikap seperti seorang anak kecil yang mau, lapar dan haus, maka dia tidak akan bertumbuh. Kebenaran firman Tuhan ini mari kita belajar bersama-sama di dalam Matius 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya memberikan judul pada firman Tuhan ini di Matius 18 ayat 1 hingga 11. Belajar dari sikap seorang anak kecil. Yesus mengajarkan supaya kita bertumbuh dewasa, tapi juga Yesus mengajarkan ada sikap dari seorang anak kecil yang kita harus belajar, yang membuat kita bisa bertumbuh dalam iman. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu.
Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kakimu dicampakkan dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kuncinya ada di ayat yang ke-11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Tujuan Tuhan adalah keselamatan. Tujuan Tuhan adalah penyelamatan. Tetapi orang memberikan syarat-syarat tambahan bagi manusia, sehingga manusia itu sulit untuk menerima kebenaran. Dan saudara, ketika kita menyambut orang-orang yang mau belajar tentang kerajaan Allah, sambutlah dia seperti seorang anak kecil ini. Jangan disesatkan. Nah saudara, ini ada dua perspektif yang kita lihat di sini. Perspektif dari seorang yang ingin mengenal Tuhan, dan perspektif dari seorang yang sudah tahu firman, dan bagaimana dia menyikapi orang yang ingin mengenal Tuhan. Nah saudara, dari perspektif yang pertama, yaitu ada orang-orang yang ingin mengenal Tuhan. Orang-orang yang ingin mengenal Tuhan, dia sikapnya harus belajar, lemah lembut dan rendah hati. Kenapa orang yang ingin mengenal Tuhan harus belajar lagi? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pemuka agama, seorang imam bernama Nikodemus. Pada waktu itu, dia mempertanyakan tentang siapa Yesus. Tapi dia ingin mengenal Yesus secara pribadi, dia datang pada waktu malam. Dan tidak ada seorang pun yang melihat dia. Karena dia seorang imam. Dia seorang yang belajar Taurat. Dan dia mendengar sesuatu yang viral tentang Yesus. Dia ingin mengenal. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia datang. Di satu peristiwa, di pasal yang lain, di Injil Matius, ada beberapa ahli Farisi berkata seperti ini, kami ingin menjadi muridmu. Tapi Tuhan tidak menerima mereka. Nikodemus, seseorang pemuka agama, ahli Taurat, dia datang kepada Yesus pada malam hari. Saudara, dia menyingkapkan satu rahasia yang sangat besar. Tahukah saudara, kalau engkau datang dengan sikap yang berbeda, engkau akan menemukan perbedaan yang sangat besar tentang rahasia kerajaan Allah. Ahli Farisi dan ahli Taurat, orang Farisi dan ahli Taurat yang datang kepada Yesus dengan berkata, aku ingin menjadi muridmu. Yesus tidak respon. Why? Sikap hati menentukan penyingkapan tentang kerajaan Allah. Sikap hati menentukan penyingkapan tentang bagaimana engkau menerima. Ketika Nikodemus datang kepada Yesus, satu penyingkapan yang spektakuler, yang luar biasa, yang Tuhan bukakan kepada Nikodemus. Jikalau engkau ingin masuk dalam kerajaan Allah, engkau harus lahir kembali dari air dan roh. Nah, saudara, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, jangankan masuk, melihat pun kerajaan Allah, engkau tidak bisa. Bagaimana mungkin seorang yang sudah dewasa itu lahir kembali? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dari air dan roh, jikalau engkau percaya kepada Yesus, maka engkau mengalami yang namanya kelahiran baru. Satu sikap yang dipentingkan Tuhan di dalam mencari kebenaran. Saudara, Tuhan melihat motivasi, Tuhan melihat hati. Hari ini ketika engkau dengan haus dan lapar akan Tuhan Yesus, pengen mengenal firman-Nya, engkau akan disingkapkan kebenaran yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat kamu bayangkan, dapat kamu pikirkan. Awali harimu dengan berdoa, awali harimu dengan ucapan syukur. Seseorang tidak akan mungkin bertumbuh kalau tidak ada kerinduan untuk pengenalan. Saudara yang diberkati, ada dua macam pengenalan. Pengenalan yang pertama, pengenalan yang seperti biasa-biasa, yaitu belajar satu informasi-informasi Alkitab dan memasukkannya di dalam pikiran dan mengelolanya dan menafsirkannya dengan diri sendiri. Itu dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat.
orang Saduki, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, imam besar, pemuka agama. Mereka tahu waktu-waktu. Saya pernah mendengar pengajaran seorang Yahudi Mesianik. Mereka menafsirkan itu dahsyat luar biasa. Dan tahukah saudara bahwa penggenapan itu, ketika orang Yahudi menghubung-hubungkan antara penggenapan dan apa yang Tuhan Yesus kerjakan, itu semua sinkron. Makanya firman Tuhan katakan, aku datang bukan untuk melenyapkan satu iota pun dari kitab Taurat, tapi untuk menggenapkannya. Ahli Farisi, ahli Taurat, itu betul-betul menghitung dengan tepat dan itu memang terjadi. Tapi mereka menafsirkan dengan pikiran sendiri. Pada waktu Mesias betul-betul datang 2000 tahun yang lalu, tidak banyak yang menerima dia. Nikodemus datang dengan diam-diam karena dia mau buka hati. Saudara, gampang membedakan orang yang buka hati dengan tidak. Dilihat dari ucapannya, dilihat dari kehausannya, dilihat dari kerendahan hatinya. Kata kunci yang pertama, kalau mau datang untuk menerima pengajaran dan supaya kita mengalami ginosko, perjumpaan, pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Pertama ada pertobatan. Jikalau kekristenan menentang pertobatan, itu adalah penyesatan. Di ayat yang ke-6 berkata-kata tentang penyesatan. Ada orang yang ingin mengenal Tuhan. Perspektif yang lain dari kitab ini, ada orang yang ingin mengajarkan orang yang lain. Kalau dia mengajarkan, tidak perlu adanya pertobatan, bahwa kasih karunia itu sangat luas sehingga semua orang tanpa perlu bertobat bisa diselamatkan. No, saudara, 100% itu adalah penyesatan. Kata-kata ini keluar dari firman yang diucapkan Yesus. Jika kamu tidak bertobat, saudara, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan jika kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini. Anak kecil itu bahkan dipertontonkan di hadapan murid-muridnya. Anak kecil itu pengetahuannya minim. Anak kecil itu sikap hatinya polos. Anak itu sikap hatinya tulus. Dia gampang menyukai sesuatu. Gampang menyukai sesuatu. Tetapi dia juga naif. Gampang disesatkan. Ketika dia datang dengan naif, terkutuklah orang yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang salah kepada anak kecil ini. Tetapi sikap hati yang dimiliki oleh anak kecil ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita pelajari firman tanpa pertobatan. Jangan kita pelajari firman dengan mempertahankan satu sikap yang sama. Seseorang yang belajar firman ketika dia mengkompromikan perzinahan, dia akan mengajarkan perzinahan it's okay. Seseorang yang belajar firman, ketika dia mengkompromikan dosanya, menyukai sesama jenis, dia akan mengajarkan hal yang sama. Ketika seseorang gagal di dalam masalah keuangan, memakai uang gereja, memakai uang pelayanan, seperti halnya Yudas, dia akan mengkompromikan di area yang sama. Saudara, perspektif sebagai seorang anak kecil datang kepada Tuhan dengan polos. Perspektif sebagai seorang yang mengajar orang-orang yang ingin mengenal Tuhan. Dia harus sungguh-sungguh bertobat dan menghargai kepolosan anak kecil. Dan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan supaya kamu yang dewasa tidak mengajarkan kesesatan. Anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bukan melalui kesaksianmu, melalui pengajaranmu, hai pengajar-pengajar, engkau membawa orang itu semakin terhilang. Dan kemudian dia dapati sudah sulit lagi dimuridkan. Bapak ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penyesat-penyesat itu biasanya pengenalannya kurang, komprominya besar. Pengenalannya kurang dan responnya terhadap firman adalah mensinkronkan komprominya itu dengan sikapnya yang tidak bertobat. Bahaya dari penyesat, karena sesungguhnya mereka orang yang tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Ciri-ciri penyesat yang pertama, tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Perhatikanlah pengajar-pengajar yang mengajar di dalam firman Tuhan. Ketika engkau melihat dia ada kompromi dengan satu hal, dia rentan untuk menyesat. Ketika engkau melihat dia ada kompromi dengan satu pengajaran, dia rentan untuk menuntun orang pada kebenaran yang sejati. Saudara, sikap yang pertama yang harus dimiliki
Untuk baik orang yang mau mengenal Tuhan maupun orang yang ingin memperkenalkan firman kepada orang yang mau bertobat. Yaitu satu, jangan kompromi, harus ada pertobatan yang sejati. Sikap seorang anak kecil itu selalu mau dididik, selalu mau diajar. Tetapi ketika dia datang ke tangan yang salah, dia itu menjadi keras kepala. Yang kedua, sikap seorang anak kecil itu mau merendahkan diri, saudara. Seperti anak kecil. Anak kecil itu ya, dipandang rendah oleh orang tua. Kamu tuh kayak anak kecil. Anak kecilnya cuma ketawa-ketawa aja. Karena dia nyadar betul dia masih anak kecil. Masih dituntun. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 10, orang yang mendengar suara Tuhan itu mau digembalakan oleh sang gembala. Kalau anak-anak yang sudah melewati akil balik, mulai tidak mau dengar-dengaran. Tapi kalau anak kecil, diajak kemana ikut, dituntun kemana ikut. Makanya bahaya kalau dia dituntun oleh orang yang salah. Tapi kalau dia dituntun oleh orang yang benar, dia akan jadi anak yang baik. Karena telinganya masih bisa dilatih untuk taat. Tapi menjelang akil balik, sesudah akil balik dan melampaui akil balik, saudara, orang itu cenderung punya prinsip dan pemikiran sendiri. Nah, anak-anak sikap polosnya yang kedua, merendahkan diri dan mudah dituntun. Merendahkan diri dan mudah diajar. Seorang anak kecil itu harus ada mentalnya di dalam sikap hati seorang murid. Pertama bertobat dan mau merendahkan diri, mau dituntun, mau diajar. Mau dibawa kemana oleh orang tuanya, mau dibawa kemana oleh gurunya, dia manut aja. Makanya bahaya orang-orang yang memiliki sikap hati yang mau belajar di awal ini jatuh ke tangan yang salah, dia akan mengalami penyesatan. Tapi sikap ini yang harus ada bagi orang yang mau mengenal Tuhan secara ginosko, pengenalan secara pribadi, ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Belajar daripada Tuhan itu bertobatnya sungguh-sungguh, saudara. Bertobatnya sungguh-sungguh seperti anak kecil. Merendahkannya, mau dididik, mau dituntunnya itu sungguh-sungguh. Dan saudara, firman Tuhan katakan, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Paulus, seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan dengan Yesus, dia mengalami kebutaan. Dia berjumpa dengan Ananias. Dia mendengarkan perkataan firman Tuhan yang disampaikan melalui Ananias. Lalu Ananias berdoa untuk dia selaput di matanya gugur. Mulai dari saat itu, dia belajar seperti seorang anak kecil. Dia ada dididik di dalam pengajaran Gamaliel. Dia ada dididik, dia ahli Farisi. Dia keturunan Yahudi yang sangat kuat. Saudara, betapa besar pola pikir lamanya, Yahudinya yang lama. Tetapi ketika dia merendahkan diri seperti seorang anak kecil, dia diubahkan menjadi pribadi seorang yang luar biasa. Lebih daripada rasul-rasul yang lain. Paulus menjadi seorang yang sangat hebat. Dia diubahkan Tuhan. Karena sikap hatinya mau taat. Bahkan ketika dia ada di Makedonia, saudara. Di Troas, dia belajar tunduk kepada Roh Yesus. Dia belajar tunduk kepada Roh Kudus. Sehingga diarahkan. Di Asia kecil dia mau kemana diarahkan oleh Roh Kudus. Bapak ibu saudaraku yang diberkati. Jikalau engkau baru bertobat, sudah sulit diarahkan. Engkau sudah disesatkan. Engkau bertumbuh menjadi orang yang dewasa, pengen mengajar orang lain, engkau dapat menyesatkan. Bertobat itu adalah kata kuncinya. Karena itu adalah sikap mental yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Belajar dari sikap seorang anak kecil. Jadi saudara baru mau bertobat, sudah keras hati. Setelah saudara ingin menjadi pengajar, lebih keras hati. Apa yang saudara bisa ajarkan? Anak manusia datang hanya untuk menyelamatkan yang terhilang. Tetapi kita datang untuk menyesatkan dengan sombongnya, mempertahankan sikap kompromi dan tidak mau bertobat. Sudah salah, keras kepala, sombong, miskin pula. Miskin dalam hal rohani, miskin dalam hal jasmani. Tapi ini otak ini tidak mau ditundukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakan. Saudara, engkau tidak akan luput. Orang yang kompromi, orang yang menyesatkan dengan kekompromiannya, tidak akan luput. Kalau engkau dengan tangan kananmu yang menyesatkan, penggalah itu. Saudara harus dipotong bagian-bagian yang salah di dalam tubuh kita, jasmani kita. Dalam arti begini, hal yang menyesatkan itu harus dipotong. Jangan lanjutkan lagi saudara. Sudah salah, ngotot,
Didapati engkau tidak lebih rohani daripada orang lain. Didapati engkau tidak lebih rajin berdoa dibanding yang lain. Lalu engkau katakan doa nggak penting. Engkau sendiri tidak berdoa. Engkau ajarkan tidak apa-apa. Bangun hubungan itu yang penting kita bangun dengan tubuh yang sehat diberkati, nggak apa-apa. Engkau tidak berdoa. Engkau ajarkan orang lain juga tidak mau berdoa. Engkau sesat. Engkau juga menyesatkan. Celakalah engkau, firman Tuhan mengatakan. Saudara, tidak ada kerendahan hati untuk mau tunduk dengan firman Tuhan. Tidak ada kerendahan hati mau baca Alkitab saja setiap hari malas. Lalu berkata kepada orang lain gak apa-apa. Saudara adalah penyesat yang sejati. Mengkompromikan keadaan dengan diri sendiri. Lalu engkau ajarkan orang lain kompromi sebagaimana dirimu. Orang-orang yang baru mau belajar kebenaran firman. Melihat engkau yang begitu kompromi, dia akan katakan, gak apa-apa. Kakak rohani ini aja begini, kita ikut aja seperti itu. Pasti kita juga baik-baik aja. Nah saudara, harus ada beban di dalam hati. Harus ada beban di dalam hati. Jangan menganggap rendah pengajaran firman Tuhan. Pertobatan itu mutlak saudara. Jika matamu menyesatkan, cungkilah dan buanglah itu. Nah, saudaraku yang diberkati, anak kecil yang mau dididik itu mau dipukul dengan rotan. Yang ketiga saudara, kita harus memberi hukuman terhadap diri sendiri. Yaitu hukuman itu begini, Allah tidak menghakimi, tapi kita perlu memberi sanksi kepada tubuh kita sendiri. Dengan apa? Berdoa dan berpuasa, sangkal diri. Memberi hukuman terhadap diri sendiri itu menyangkal dirimu. Jangan ikuti kesombonganmu, jangan ikuti kompromimu. Engkau malas, engkau tidak mau berdoa. Beri hukuman kepada dagingmu dengan bangun pagi-pagi benar. Ini yang saya mau katakan saudara. Yang ketiga, anak-anak kecil itu mau diberi sanksi. Firman Tuhan katakan bahwa kita bukan anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu dipukul dengan rotan, mereka pun tunduk. Sikap seorang anak yang ketiga saudara. Ketika Tuhan mengatakan jika matamu menyesatkan, cungkilah dan buanglah ke laut. Itu Tuhan sedang berkata, sangkal diri. Sikap seorang anak kecil itu ketika dia dididik, dia dirotan. Melawan enggak? Anak-anak zaman milenial ketika dilawan, mereka mungkin sedih, bersungut, tapi kemudian mereka ikut. Tapi anak-anak Gen Z, kalau dipukul oleh orang tuanya mereka foto. Penganiayaan, berstatus. Saya udah nggak betah lagi dengan orang tua. Sikap yang tidak mau lagi diberikan sanksi, kemudian mendidik mereka di dalam pola penolakan. Tapi seorang anak kecil, firman Tuhan katakan di dalam kitab Amsal, pukullah anakmu dengan rotan, sebab tongkat adalah tongkat didikan. Jikalau engkau menyayangi anakmu, engkau memberikan tongkat didikan. Sikap yang ketiga dari seorang anak kecil, ketika dia diberikan sanksi, hukuman sesuai dengan kesalahannya. Di situ dia memang mengalami kesakitan, tapi dia mau belajar. Anak manusia itu hanya datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jangan negatif thinking. Saudara, jangan engkau melebih-lebihkan. Seperti anak zaman sekarang, Gen Z, itu susah saudara. Kalau saudara ngomong, dia tampilkan di TikTok, dia protes di TikTok. Ada yang viral dan kemudian menghasilkan manfaat. Contoh sekarang bea cukai itu sedang diserang karena memberikan denda yang begitu mahal. Ketika mereka viralkan di TikTok, kemudian bea cukai itu kemudian mengkoreksi diri dan kemudian sistem mereka diperbaiki. Itu nggak apa-apa, itu benar. Tapi ada orang yang mempergunakan akun-akun media sosial tertentu sebenarnya sebagai pola pemberontakan terhadap pengajaran. Saudara, yang pertama kita mau belajar, kalau mau datang kepada Tuhan itu pertobatan yang sejati. Yang kedua, kalau mau belajar kepada Tuhan itu harus merendahkan diri, mau tunduk, mau dibawa kemana yang Tuhan mau. Yang ketiga, berilah dirimu itu penyangkalan diri. Mau dididik, mau diberi sanksi, mau diberi hukuman sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti seorang anak kecil yang mau memberikan dirinya untuk diajar dari bapak-bapak, karena dia bukan adalah anak-anak gampang. Saudara belajar dari sikap pola seorang anak kecil. Mau bertobat, saudara, bertobat yang sejati. Jangan pertobatan yang sembrono. Jangan pertobatan yang kompromi. Engkau kompromi hari ini, satu saat nanti engkau adalah penyesat. Percaya sama aku, saudara. Satu saat nanti engkau adalah penyesat. Karena engkau tahu bahwa hal-hal tertentu bisa dikompromikan. Perjinahan bisa dikompromikan. Dan hal-hal yang buruk bisa dikompromikan. Karena engkau melakukan di dalamnya. Justru kalau engkau melakukan di dalamnya, engkau sungguh-sungguh tahu, jangan membiarkan orang itu jatuh di dalam dosa yang sama. Itulah kesaksian yang baik.
Banyak orang bersaksi tentang masa lalunya. Dulu dia berzina, dulu dia narkoba, dulu dia bercerai. Tetapi dia bertobat dan mengatakan jangan lakukan ini. Seorang yang sangat luar biasa, yang sudah meninggal, dia seorang anak muda. Dia berkata, saya dulu narkoba, saya menikah di dalam ketidakpengenalan. Tapi diajarkan itu kepada anak-anak muda. Lalu dia suruh mereka bertobat. Saudara, pertobatan adalah berita yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kerendahan hati adalah berita yang Tuhan mau kita sampaikan di dalam penginjilan. Sangkal diri pikul salib itu adalah berita yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sangkal diri itu adalah memberi hukuman kepada daging. Sangkal diri itu adalah memberi sanksi kepada daging supaya dia tidak melakukan hal-hal yang jahat. Dan itulah sikap seorang anak-anak yang Tuhan kehendaki, bukan menjadi anak-anak gampang, tetapi anak yang mau dididik, anak yang mau dirota, anak yang mau disiplin, anak yang mau dibilang, anak yang mau dikatakan apa yang benar supaya dia melakukan apa yang baik. Sikap seorang anak yang harus kita pelajari hari-hari ini, yang sulit kita hadapi di dalam orang-orang yang dewasa, yang besar kepala, keras kepala, batok kepalanya jauh lebih keras daripada tempurung, daripada batu. Saudara, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tidak mau rendah hati, orang-orang yang tidak mau sangkal diri, pasti menyesatkan. Karena dia sudah disesatkan, dia pasti menyesatkan. Pertobatan yang sejati, Tuhan rindu supaya kita itu diselamatkan. Anak manusia hanya mau datang untuk menyelamatkan yang terhilang. Please dan please, jangan tambah dihilangkan. Karena Tuhan rindu untuk menyelamatkan yang tersesat. Dia akan meninggalkan 99 lainnya untuk mencari domba yang sesat. Kita sebagai pengajar, apa hak kita untuk menyesatkan orang lain? Ajarkan yang benar, bertobat dengan sungguh-sungguh. Para pengajar, bertobat dengan sungguh-sungguh, rendahkan diri sungguh-sungguh, dan mau sangkal diri, pikul salib. Jangan menjadi anti terhadap puasa. Puasa adalah bagian dari penyangkalan diri. Ada jenis tertentu yang kita tidak bisa usir kecuali dengan doa dan puasa. Karena the Spirit of God berkuasa di dalam hati orang yang mau berdoa dan menyangkal diri pikul salib. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Belajar dari sikap seorang anak kecil. Kenapa anak kecil? Anak kecil orang-orang yang mau terus dididik, mau terus diubahkan. Sikap yang diajarkan kepada anak kecil, supaya mereka selalu berubah dan meninggalkan yang salah. Rendah hati, sangkal diri dan pikul salib. Mau diajar dengan rotan, dengan tongkat, supaya kamu kemudian dididik dalam kebenaran. Bapak, kami perlu kembali dari sikap yang sok dewasa, yang keras hati tidak mau diajar. Memiliki kerendahan hati. Hati yang keras Engkau jauhkan. Dan tidak malu-malu seperti anak kecil. Sekalipun dia dipukul, dihajar oleh orang tuanya, dia tetap menyayangi orang tuanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang dikasihi, yang pada hari ini menyadari bahwa masih ada kekerasan hati dan kumpul. Kiranya Engkau dipulihkan, supaya Engkau juga tidak menyesatkan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, firman Tuhan seperti pedang bermata dua yang sanggup memisahkan tulang dan sumsum, jiwa dan roh, kerohanian dan kedagingan. Kau yang memisahkan Tuhan. Supaya kami mengambil apa yang baik, apa yang benar, kami terapkan, kami ajarkan kepada orang. Berkati tangan-tangan yang terangkat hari ini, pengurapan Tuhan ada di atas Engkau. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia di perhadapan wajah-Nya padamu, memberikan Engkau damai sejahtera, keluar masukmu ditunggui dan dijagai, diberkati oleh Tuhan. Ketika Engkau bertobat dengan sungguh-sungguh, merendahkan dirimu, sangkal diri dan pikul salib, datang kepada Tuhan seperti anak kecil yang tidak malu untuk datang di kaki Tuhan. Kiranya Engkau menjadi pribadi yang jauh lebih baik, sikap yang lebih baik, supaya terjadi ginoskop, pengenalan yang benar. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan memberkati yang sakit disembuhkan, yang sedang berproses untuk kembali ke jalan yang benar, tidak lagi kembali kepada masa lalu yang salah, yang kompromi, tidak lagi mencicipi dosa, tapi diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami Bapa. Kami bawa, kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi. Sahabat Yesus ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas, rendahkan dirimu, maka Tuhan akan meninggikan engkau pada waktu itu. Tuhan berkati.